Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Samsul Ma'arif selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ingin mengajak teman-teman berbagi pengetahuan dan belajar bersama. Di sini kita akan berbagi pengetahuan tentang metodologi penelitian. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang metodologi penelitian, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara bagaimana kita melakukan penelitian. Atau dalam artian lain, secara sederhana, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Dalam menjalankan riset tentu dibutuhkan waktu yang panjang. Maka dari itu diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Dalam metodologi penelitian terdapat pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini merupakan hal yang sangat esensial bagi seorang peneliti sebelum lebih jauh melaksanakan penelitian. Sukan Darumidi menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti dalam mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti atau yang diajukan. Pendekatan penelitian terdapat jenis-jenisnya. Jenis-jenis pendekatan penelitian secara umum terdapat dua jenis. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif, dan yang kedua, pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau yang biasa disebut dengan in-depth analysis, yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus. Karena metodologi penelitian kualitatif ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat suatu masalah dari lainnya. Tipe-tipe atau jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Kemudian yang kedua, etnografi. Kemudian yang ketiga, studi kasus. Kemudian metode teori dasar. Dan yang terakhir, terdapat metode historis. Baik, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang fenomenologi. Fenomenologi merupakan penelitian yang memperhatikan dan menelaah fokus terhadap fenomena yang sedang terjadi ataupun fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Jadi, penelitian fenomenologi ini lebih terfokus terhadap fenomena yang sedang terjadi di tempat yang akan kita teliti atau lingkungan yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, etnografi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya etnografi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk serta fungsi bahasa yang ada dalam budaya, yang selanjutnya digunakan sebagai komunikasi atau digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Selain itu, etnografi juga menginterpretasikan sekelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pada intinya, etnografi itu adalah penelitian yang berkenaan atau berkaitan tentang budaya yang akan kita teliti. Kemudian yang keempat adalah metode teori dasar. Metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang sudah ada. Selanjutnya, dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Jadi pada metode penelitian ini terfokus bagaimana kita menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan dasar-dasar yang kita pelajari atau dasar-dasar yang sudah ada.
Kemudian yang terakhir adalah metode historis. Sesuai dengan namanya, metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan dilakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi yang masih ada hingga saat ini. Kemudian sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal maupun saksi yang masih hidup hingga saat ini yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari kesaksiannya. Yang pada intinya, metode historis ini adalah metode lebih fokus ataupun memfokuskan terhadap hal-hal yang sudah berlalu dengan dasar-dasar yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Setelah kita mengetahui tipe atau jenis penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan prosedur penelitian kualitatif. Nah, prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Secara garis besar, prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif ini terdapat 5. Yang pertama, yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu merumuskan masalah, mencari masalah yang akan kita teliti. Kemudian setelah itu prosedur yang kedua yaitu mengumpulkan data lapangan. Setelah kita menemukan masalah tersebut, kita dilanjutkan atau dituntut untuk mencari data-data di lapangan. Nah, tentu data-data di lapangan ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengumpulkan data tersebut, dilanjutkan dengan kita menganalisis data. Nah, itu adalah prosedur yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita menganalisis data, dilanjutkan dengan merumuskan hasil studi. Setelah selesai merumuskan hasil studi, dilanjutkan dengan menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Nah, begitulah prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif. Setelah kita mengetahui tentang penelitian kualitatif, di sini kita akan membahas bersama tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data-data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif ini terdapat 6 jenis. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, kemudian yang kedua penelitian korelasional, yang ketiga ada penelitian kasual komparatif, yang keempat ada penelitian tindakan, yang kelima ada penelitian perkembangan, dan yang terakhir ada penelitian eksperimen. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau jawaban sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Ciri-ciri rumusan hipotesis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesa. Yakni yang pertama, harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Jadi dalam satu rumusan itu ada minimal terdapat dua variabel. Kemudian yang kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Dan yang terakhir, harus dapat diuji kebenarannya. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode jenis penelitian yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara
mendeskripsikan diri, apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode korelasi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini juga lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Kemudian dari segi dimensi proses. Proses dari penelitian kuantitatif selalu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diurai secara empirik dan teoretik. Kemudian proses dari penelitian kualitatif tidak diawali dengan permasalahan yang jelas, sehingga peneliti harus melakukan pengamatan secara umum atau kasar terhadap objek yang akan diteliti secara berulang-ulang. Sementara dari penelitian R&D, prosesnya yaitu diawali dengan potensi atau masalah yang muncul di lingkungan peneliti. Kemudian peneliti menetapkan produk apa yang akan dihasilkan sebagai solusi atas masalah tersebut. Selanjutnya dari segi dimensi hasil. Hasil penelitian kuantitatif adalah berupa jawaban, simpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Sementara hasil penelitian kualitatif tidak hanya menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan menghasilkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Dan yang terakhir dari hasil penelitian R&D adalah produk yang telah teruji dan layak untuk diproduksi secara massal. Kemudian yang terakhir dari segi dimensi manfaat. Manfaat dari penelitian kuantitatif lebih bersifat makro, karena hasil dari penelitian atas sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. Sementara manfaat dari penelitian kualitatif lebih bersifat mikro. Hasil dari penelitian hanya bisa diberlakukan untuk lingkup yang diteliti dan memiliki transferability terhadap kasus-kasus yang benar-benar serupa dengan objek yang diteliti. Terakhir dari manfaat R&D yaitu memiliki sifat sama dengan penelitian kualitatif dan tergantung terhadap cakupan masalah yang sedang diobati. Semakin luas cakupan wilayah penelitian, maka manfaat dari hasil penelitian tersebut juga dapat diterapkan di wilayah yang lebih luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa jenis hipotesis. Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya. Yang pertama ditinjau dari rumusan. Terdapat hipotesa kerja, yaitu jawaban sementara yang sebenarnya, yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesa kerja biasanya disingkat dengan H1 atau HA. Dan selanjutnya hipotesa nol atau hipotesa statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat dengan HO. Yang kedua ditinjau dari proses pemerolehannya. Terdapat dua bagian. Yang pertama hipotesis induktif, yaitu hipotesa yang dirumuskan berdasarkan pengamatan yang menghasilkan teori baru pada penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, hipotesis deduktif, merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada pada penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiga, macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yang kedua, hipotesis komparatif, yang ketiga, ada hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sedangkan hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan atau komparasi perbandingan dua variabel. Yang terakhir, hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan
adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hipotesis, di sini kita akan membahas langkah-langkah penyusunan hipotesis. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama ialah merumuskan masalah. Artinya, kita harus menentukan atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena yang di lapangan. Kemudian yang kedua, menetapkan hipotesis dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, yaitu menentukan hipotesa awalannya. Berikutnya, mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan dan atau berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah pengumpulan data secara objektif dengan bentuk fakta-fakta, selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta yang dapat tersebut apakah benar-benar relevan atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pembandingkan, yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa tersebut hingga mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari pertanyaan penelitian yang awalnya masih bersifat praduga. Dan yang terakhir yaitu penerapan jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya melalui tahapan penelitian di awal tadi. Selanjutnya kita membahas tentang populasi dan sampel. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi ini adalah variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga dengan contoh. Inilah hitungan yang diperoleh dari sampel, inilah yang disebut dengan statistik. Kemudian kriteria sampel. Kriteria sampel terdapat 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi, dan yang kedua, kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Kemudian kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Kemudian penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Terdapat 3. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Dan yang ketiga, stratified sampling. Simple random sampling atau sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Kemudian systematic sampling atau teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada data informasi dari populasi dari semua individu secara sistematis. Kemudian yang ketiga, stratified sampling merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkatan beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memilih karakteristik atau kriteria yang lebih relevan dari penelitiannya. Kemudian kita membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Macam-macam teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua kuesioner, yang ketiga interview, dan yang keempat dokumen. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya.
macam-macam bentuk variabel. Ada macam-macam bentuk variabel ini. Jadi variabel itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Kemudian yang kedua variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian yang ketiga adalah variabel moderator. Dan yang keempat variabel intervening. Dan yang terakhir variabel kontrol. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sering yang disebut dengan variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen ini juga sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antens, dan paling populer disebut dengan variabel bebas. Jadi variabel independen sama dengan variabel bebas. Kemudian yang kedua, variabel dependen. Kalau tadi kita mengetahui banyak variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel ini merupakan variabel yang menjadi akibat yang dipengaruhi oleh independen. Variabel dependen sering disebut juga variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sering disebut dengan variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antens, dan paling populer juga disebut dengan variabel bebas. Jadi variabel independen ini sama dengan variabel bebas. Kemudian yang kedua, variabel dependen. Kalau tadi diketahui bahwa variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, maka variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel ini merupakan variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen, dan biasa disebut atau populer disebut variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau bisa memperkuat dan bisa juga memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel independen kedua. Kemudian yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel penyela antara yang terletak di antara variabel dependen dan dependen, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol juga sering digunakan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Kemudian model-model PTK. Model-model PTK terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu model PTK Kurt-Lewin. Yang kedua model PTK Chemist and NC Tegart. Yang ketiga model PTK Jern Elliott, dan yang terakhir atau yang keempat adalah model PTK Hopkins. Model PTK Kurt-Lewin merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenalkan oleh salah satu psikolog sosial asal Jerman, yaitu Kurt-Lewin. Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK ini meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang kedua, model PTK Chemist dan NC Tegart. Model PTK ini dikembangkan dari model PTK Kurt-Lewin. Namun pada model PTK Chemist dan NC Tegart, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Kemudian yang selanjutnya model PTK Jern Elliott. Model PTK ini juga dikembangkan atas dasar model PTK Kurt-Lewin. Hanya saja pada model PTK Jern Elliott, setiap komponen tindakan memerlukan beberapa langkah. Misalnya
langkah 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu model PTK Hopkins. Pengembangan model PTK Hopkins tidak bisa dilepaskan dari model PTK yang lainnya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusun model PTK-nya sendiri. Tujuan dan manfaat PTK. Tujuan PTK atau penelitian tindakan kelas yang pertama memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian yang kedua memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi, menemukan solusi dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Sedangkan manfaat PTK yang pertama menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, tradisi, meneliti, dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Hal ini telah ikut mendukung profesionalisme dan karir guru. Yang kedua, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Kemudian pola-pola PTK. Terdapat beberapa pola PTK, diantaranya yang pertama yaitu pola guru sebagai peneliti. Kemudian yang kedua pola kolaboratif, dan yang ketiga adalah pola terintegrasi. Pola guru sebagai peneliti yakni guru berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pola ideal untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua yaitu pola kolaboratif, yakni inisiatif untuk melaksanakan PTK bukan guru, tetapi pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Kemudian PTK dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya terdiri atas guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan orang lain yang terlibat dalam tim peneliti. Dan yang terakhir yaitu guru berperan hanya sebagai anggota tim peneliti yang berfungsi melaksanakan tindakan seperti yang dirancang oleh tim peneliti. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir pola terintegrasi, yakni guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Kemudian inisiatif masalah yang akan diteliti sepenuhnya berasal dari peneliti, tidak dari guru. Kemudian yang terakhir, peran dan fungsi guru sebatas hanya melaksanakan tindakan. Selanjutnya yaitu siklus PTK. Terdapat 4 siklus dalam PTK. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, what, mengapa, why, di mana, where, kapan, when, dan bagaimana, how penelitian ini dilakukan. Penelitian tindakan kelas sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur-unsur subjektivitas. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan atau acting. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru atau peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Kemudian yang ketiga, tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan terhadap 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses pembelajaran peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran, sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Dan yang terakhir yaitu
tahap refleksi atau reflecting. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan ini dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Yang terakhir kita membahas tentang proposal. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Adapun sistematika proposal, yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua masalah dan tujuan, yang ketiga kerangka teoritis dan hipotesis, yang keempat metode, yang kelima lama waktu kegiatan, dan yang terakhir atau keenam daftar pustaka. Dalam penulisan latar belakang terdapat pada sebuah proposal berisikan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan ini atau penelitian ini. Secara garis besar, isi dari latar belakang adalah karya tulis ilmiah, data atau fakta yang ada, analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas, dan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek atau penelitian ini bisa dan harus diteliti. Kemudian masalah dan tujuan. Dalam proposal perlu menyebutkan permasalahan dan tujuan secara spesifik, yakni dengan merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara rasional dan menggunakan bahasa yang persuasif supaya pihak yang membaca proposal tersebut tertarik dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Kemudian kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam sebuah proposal harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Kemudian metode. Membahas mengenai bagaimana metode penelitian tersebut akan dilaksanakan, termasuk dengan teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan instrumen. Kemudian lama waktu kegiatan. Penjelasan mengenai lama waktu kegiatan tersebut dapat terselesaikan. Apabila kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahap, maka tahap-tahap itu perlu diberikan perincian waktu penyelesaian masing-masingnya. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Ini bertujuan agar kejelasan suatu karya ilmiah yang menjadi dasar karya ilmiah itu diciptakan atau diterbitkan.